Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Dwi Santoso dengan NIM C1B018028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari metodologi penelitian saya yaitu bab 1 dan bab 2. Di mana yang judul yang saya ambil yaitu pengaruh pengalaman kerja dan tingkat pendidikan terhadap kinerja karyawan PT Nagali Subur Jaya. Masuk ke bab 1 pendahuluan, di mana di sini ada SDM atau sumber daya manusia, yaitu yang merupakan peranan penting yang merupakan kunci utama yang memegang peranan penting dalam suatu perusahaan karena selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan perusahaan. Di mana sumber daya manusia ini dapat dinilai dari kualitasnya yang berupa kinerja karyawan ataupun kinerja yang merupakan hasil yang diperoleh dari seseorang yang dalam mencapai atau melebihi standar kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan di sini kinerja karyawan memiliki faktor penentunya di mana ada pengalaman dan tingkat pendidikan, di mana pengalaman merupakan kemampuan dari seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan keahlian dan keterampilan serta lamanya orang tersebut bekerja dalam suatu perusahaan. Dan yang kedua ada tingkat pendidikan, di mana tingkat pendidikan ini merupakan suatu tempat atau wadah yang digunakan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu dan siap dalam menghadapi tantangan ke depan atau masalah ke depan. Nah, di sini saya ada PT Nagali Subur Jaya, di mana PT ini bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit. Di sini PT ini mengalami permasalahan saat di lapangan yang dimana dalam terkait pengalaman dan tingkat pendidikan dari karyawan. Salah satu contoh yaitu saat pembuatan rencana kerja, yaitu karena pendidikan di lingkungan masyarakat sekitar PT yang kurang ataupun terbatas. Di sini banyak dalam pembuatan rencana kerja tidak sesuai dengan struktur organisasi ataupun tidak sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Dan saat di lapangan, saat berhubungan dengan pengalaman, di sini banyak karyawan yang saat pemanenan ini ada buah yang masih mentah tetapi sudah dipanen. Nah, di sini ada juga sumber jurnal. Saya mengambil dua sumber jurnal, yang dimana jurnal pertama yaitu yang dilakukan oleh Ketut Edi Wirawan, Iwayan Bagia, Gede Putu Agus Jana Susila tahun 2019 menyatakan jika pengalaman kerja dan pendidikan mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Namun, penelitian dari Mariani Esigar Laki S. Mino Harapon dan Rita Entarore tahun 2019 menyatakan bahwa pengalaman kerja dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap karyawan. Nah, dari masalah PT Nagali Subur Jaya dan dari dua sumber jurnal di atas, di sini saya ingin mengetahui apakah memang pengalaman kerja dan tingkat pendidikan ini berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Nagali Subur Jaya. Nah, dari latar belakang masalah di atas, saya mengambil rumusan masalah yang pertama yaitu apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang kedua ada apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, apakah pengalaman kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengalaman kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini masuk ke bab 2 ataupun pinjam pustaka. Yang pertama ada pengalaman kerja. Menurut Malayu SP Hasibuan, tahun 2016, orang yang berpengalaman merupakan calon karyawan yang telah siap pakai. Pengalaman kerja seorang pengalaman hendaknya dipertimbangkan lebih utama dalam proses seleksi, karena jadi pengalaman kerja adalah suatu tingkat penguasaan, pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. Dan selanjutnya indikator pengalaman kerja menurut Foster dalam Sartika 2015 ada lama waktu, yang kedua tingkat pengetahuan, yang ketiga penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. Dan manfaatnya pengalaman kerja yaitu yang pertama untuk mendapatkan kepercayaan, yang kedua kewibawaan, yang ketiga ada pelaksanaan pekerjaan akan semakin lancar, dan yang keempat dengan adanya pengalaman kerja yang semakin baik maka orang akan memperoleh penghasilan yang lebih baik lagi. Nah, yang kedua ada tingkat pendidikan, di mana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 dalam Hasbulo 2011, di sini ada pendidikan dasar, ada SMP dan SMP. Yang kedua pendidikan menengah, ada SMA dan SMK. Yang ketiga ada pendidikan tinggi, ada akademi.
institut, sekolah tinggi, dan universitas. Nah, untuk indikatornya sendiri yaitu pada pendidikan dasar, yaitu pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan pendidikan yang memberi bekal dasar bagaimana kehidupan baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Yang kedua ada pendidikan menengah, yang dimana dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi maupun memasuki lapangan pekerjaan. Yang ketiga ada pendidikan tinggi, di mana di sini kelanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat mendapatkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Nah, di sini yang ketiga ada kinerja karyawan, di mana kinerja karyawan menurut yaitu hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Di sini menurut Faisal tahun 2005. Nah, indikatornya sendiri yaitu menurut Avan di tahun 2018 yaitu ada kuantitas, kualitas, efisiensi, disiplin kerja, inisiatif, kemampuan, dan kepemimpinan. Nah, di sini ada keterkaitan antar variabel. Yang pertama ada hubungan pengalaman kerja dengan kinerja karyawan, di mana penelitian sebelumnya yaitu dilakukan pada PT Telkom Indonesia cabang Manado. Di sini mengangkat yang memberikan yaitu memberikan atau membuktikan bahwa pengalaman kerja memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang kedua ada hubungan tingkat pendidikan dan dengan kinerja karyawan, di mana di sini yang dilakukan penelitian sebelum dilakukan oleh Dwi Yuniarti dan Erlian Sulpianto tahun 2014 membuktikan hubungan tingkat pendidikan terhadap kinerja karyawan ini berpengaruh, namun pengaruhnya masih tergolong kecil. Nah, di sini ada penelitian terdahulu, ada penelitian tentang pengalaman yang penulisnya yaitu Luh Aristarini, Iketut Kirya, Nyinyoman Yulianti tahun 2014 yang berjudul Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi Sosial, dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada bagian pemasaran PT Adira Finance Singaraja. Unit analisisnya regresi linear berganda, konsep variabel pengalaman kerja S1, kompetensi sosial X2, motivasi X3, dan kinerja karyawan Y. Adapun dimensi indikatornya yaitu ada lama waktu kerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan, dan serta jenis pekerjaannya. Dan yang kedua yaitu kompetensi sosial. Dimensinya yaitu pengaruh dan dampak, kesadaran berorganisasi dan membangun hubungan kerja. Dan yang ketiga dimensi motivasi kerja yaitu tujuan karyawan, pekerjaan, dan perilaku karyawan. Metodenya yaitu metode kualitatif, hasilnya ada pengaruh positif pengalaman kerja, kompetensi sosial, dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Sedangkan persamaan dan perbedaan yaitu persamanya terdapat variabel pengalaman kerja, sedangkan perbedaannya adanya variabel tambahan yaitu kompetensi sosial dan motivasi. Dan penelitian yang kedua yaitu ada penelitian tentang tingkat pendidikan, di mana ditulis atau penelitian yaitu Desa Ketut Ratna Dewi, Iwayan Suwendra, Nyinyoman Juliantini tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, yaitu unit analisis jalur. Konsep variabelnya tingkat pendidikan X1, motivasi kerja X2, kinerja karyawan Y. Dimensi indikatornya yaitu tingkat pendidikan ada dimensi formal dan non formal. Dan yang kedua yaitu indikator tingkat pendidikan ada untuk pendidikan formal yaitu pendidikan yang terakhir yang ditamat oleh setiap pekerja. Yang kedua yaitu pendidikan non formal yaitu sikap dan kepribadian dibentuk dari keluarga. Metodenya metode kualitatif, hasilnya secara simultan gaya kepemimpinan dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Persamaan dan perbedaannya yaitu persamaan ada variabel tingkat pendidikan, sedangkan perbedaannya ada penambah variabel gaya kepemimpinan. Di sini untuk kerangka berpikir yaitu ada X1 sebagai variabel bebas yaitu pengalaman kerja, X2 variabel bebas juga yaitu sebagai tingkat pendidikan, dan ada Y variabel tingkat sebagai kinerja karyawan. Nah, untuk hipotesisnya ada H0 tidak ada pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan, ada hipotesis sementara yaitu HA1 ada pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua H0 tidak ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja karyawan, dan yang HA2 ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja karyawan. Dan HO3 tidak ada pengaruh pengalaman kerja dan tingkat pendidikan terhadap kinerja karyawan. HA3 ada pengaruh pengalaman kerja dan tingkat pendidikan terhadap kinerja karyawan. Mungkin hanya itu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.